Serius, ini ngaji atau konser ya? Apa bedanya? Kayaknya nggak ada. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hukum dan etika. Oke, kita mulai dari dasar. Pengajian, baik atau buruk? Jelas baik. Kemudian joget, bergoyang-goyang, halal atau haram? Itu sudah selesai sejak lama dalam diskursus fikih. Dalam kitab Al-Muhimmat fi Syarhi Rawdah wa Rafi'i dijelaskan, tarian yang di dalamnya terdapat gerakan melenggak-lenggok, seperti menyerupai perbuatan banci, itu diharamkan, baik bagi laki-laki atau perempuan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islaminya juga mengutarakan tarian yang melibatkan gerakan meliuk, gemulai, bergoyang naik turun dengan ritme tertentu, hukumnya haram dan orang yang menghalalkannya dianggap fasik. Sekarang ada yang bilang, tapi kan niatnya baik, biar orang tertarik datang ke pengajian. Oke, kita tes dengan logika sederhana. Kalau niat baik bisa membenarkan cara yang salah, berarti mencuri buat sedekah itu juga diperbolehkan harusnya. Padahal Imam Ghazali sudah menutup pintu ini jauh sejak lama sebelum kita lahir. Di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau menegaskan, perbuatan maksiat ia tidak bisa berubah dari statusnya hanya dengan niat. Maka tidak seharusnya orang bodoh memahami hal ini. Dari keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan kemudian mereka beranggapan bahwa maksiat dapat berubah menjadi ketaatan melalui niat. Lagi pula secara etika sangat tidak pantas pengajian yang dihiasi dengan perbuatan seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sikap para ulama NU? Apakah ini tradisi NU? Jelas tidak. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sudah menghadapi fenomena serupa di zamannya. Beliau tidak sibuk mencaci, tapi juga tidak diam. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau menulis kitab yang diberi judul Tanbihatul Wajibat, mengingatkan bahwa acara keagamaan harus tetap dalam koridor syariat. Dan salah satu himbauannya adalah pentingnya menjaga adab dalam acara yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Merupakan sebuah keharusan bagi seorang mukmin ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut untuk bersikap tenang, khidmat, hormat, dan khusyuk. Seakan-akan baginda hadir di hadapannya. Jadi menurut Kiai Hasyim Asy'ari bahwa melakukan kemungkaran yang digabung dengan acara maulid atau pengajian itu lebih dekat kepada merendahkan, menghina, dan menyakiti hati Nabi Muhammad. Karena takzim kepada Nabi dengan apa yang seharusnya layak untuk beliau adalah sebuah adab yang semestinya diniscayakan. Lalu kita di zaman sekarang, pilihannya ada dua. Mau mengikuti ulama atau terus membiarkan agama dipakai sebagai panggung hiburan. Normalisasi berpikir secara objektif. Jangan bias. Jangan membela sesuatu yang hanya nampaknya asik atau ramai. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat karena semua orang ikut berjoget. Agama itu untuk ditinggikan, bukan untuk digoyangkan. Ini yang sebenarnya dicemaskan oleh guru-guru kita. Gus Baha pernah mengutarakan ini, kembalikan tradisi keilmuan NU. Gus Baha mengingatkan, tradisi kitab di NU mulai hilang, digantikan dengan pengajian umum yang orientasinya pada jumlah massa dan hiburan. Bahwa menurut Gus Baha, para tokoh agama harus kembali menjadi pemimpin, bukan diatur oleh kepentingan donatur. Tradisi ilmiah harus hidup lagi. Kiai yang benar-benar alim lahir